Ya, kita sampai pada bagaimana membuat laporan laporan ini ya, kegiatan, baik laporan kegiatan program kerja maupun monitoring dan evaluasi. Di bagian pertama ini kita coba dulu simulasikan yang bagian untuk membuat laporan kegiatan ya. Anggaplah kita menggunakan user yang pernah kita buat ya. Dalam hal ini kita pernah membuat user atas nama Budi, passwordnya sekian. Kita login dulu ke sistem. Nah, di sini kita buat laporan kegiatan, kita klik menu laporan kegiatan. Nah, ini ada contoh satu yang sudah pernah diinput akan terdata di sini ya. Nanti akan berlanjut ya, berapa banyak laporan yang sudah dibuat, akan setiap satu laporan akan tampil satu baris seperti ini dan seterusnya begitu ya. Nah, anggaplah kita akan membuat laporan baru. Misal saya kasih contoh laporan atau pendampingan namanya ya, nama laporannya petani organik misalnya ya. Organik. Tanggal membuat laporannya misalnya hari ini tanggal 27. Kemudian saya kasih nama kegiatan pendampingan petani organik. Isu strategisnya misalnya saya ambillah contoh ini sembarang aja ya, atau kita buat mana tadi ya, atau saya buat misalnya isu 1 ya, misalnya seperti ini saja ya misalnya. Ini contoh saja, nanti disesuaikan saja dan seterusnya. Indikator keberhasilannya, indikator isunya ya, indikator 1 misalnya, 1 indikator 1 ya, seperti ini ya. Oke, kemudian ada indikator 2 dan seterusnya ya. Kalau ada beberapa poinnya ya silakan disesuaikan saja, misalnya seperti ini ya. Ini katakanlah cukup 5 misalnya begitu ya. Pesertanya 50, pendampingnya misalnya pelaksananya Pak Reza, kemudian lokasinya di Sambas misalnya. Tanggal mulainya misalnya tanggal 3, selesainya tanggal 24 April misalnya. Lampirannya kalau ada ya, di sini lampiran. Nah, prosesnya, alurnya misalnya saya buat seperti ini ya. Saya copy lah misalnya ini. Contoh ini untuk contoh saja ya. Untuk contoh saja. Kemudian saya lanjutkan lagi hasilnya, hasil 1 misalnya ya, 2 hasil 2 dan seterusnya ya. Ini misalnya 1 rekomendasi 1, rekomendasi 2 dan seterusnya. Nah, kalau sudah saya simpan dulu misalnya. Setelah lengkap bisa simpan ya. Nah, nanti akan tampil di sini ya, yang terakhir di input itu paling atas. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi dengan bagaimana mengedit, menambah dan katakanlah ya mungkin mengubah tampilan dan sebagainya. Oke, untuk input datanya seperti ini aja dulu. Oke, sekian, terima kasih. Nah, misalnya kita akan melengkapi atau memperbaiki apa yang sudah kita input terhadap laporan ini. Maka kita masuk ke aplikasi ini lagi, lalu nanti kita melihat daftar laporan yang sudah pernah kita buat. Nah, misalnya saya memperbaiki yang bagian atas ini ya. Nah, yang ini enggak, tapi yang atas ini. Atau misalnya juga yang ini boleh. Intinya tinggal kita klik ubah ya, klik ubah seperti ini. Nanti kan dia menampilkan laporannya gitu ya. Oh, isunya ternyata ada isu keempat misalnya kan. Tadinya baru sampai isu ke-3 misalnya. Lampirannya misalnya ada misalnya 1
absensi misalnya ya. Kedua, foto kegiatan misalnya ya kan. Kemudian saya tuliskan ini rekomendasi 3 misalnya. Kalau sudah saya ke ini dulu deh, ke lampiran dulu ya. Saya fotonya misalnya saya ambil di sini. Ini misalnya contoh, ini contoh saja ya. Contoh, kemudian ya, open. Kemudian misalnya lagi absensi, misalnya seperti ini. Ada dua lampirannya. Kembali lagi ke sini, kemudian saya perbaharui. Nah, ini sudah kita lengkapi. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini, kita klik lihat laporannya. Ya, ada isu 1, 2, 3 dan seterusnya, indikator. Kemudian ya hasil seperti ini. Ya, kalau kita mau lihat fotonya yang ini fotonya. Nah, ini fotonya tadi ya. Kalau mau dicetak, maka kita cetak foto yang kemudian yang ini absensinya tadi. Ini contoh saja ya. Seperti itu kalau kita mau mengupdate. Kemudian misalnya nih, saya juga mau supaya tampilannya misalnya, nah ini mau saya agak buat jadi ada paragraf misalnya ya. Ini memang masih agak sedikit repot ya, belum begitu otomatis, tetapi bisa dibuat, kita akali lah gitu ya, supaya misalnya ini ada paragraf, yes, saya ada buat petunjuknya di sini. Kalau buat paragraf tuh kasih aja depannya seperti ini gitu ya. Sorry yang ini. Kalau ganti baris itu kasih tanda seperti ini. Ya ganti baris yang ini ya. Yang ini itu untuk menebalkan huruf dan seterusnya gitu ya. Saya kasih P di sini. Ya ini agak masih repot ya, tapi yang bisa saya berikan dulu sementara seperti ini ya. Kemudian misalnya saya mau tebalkan di sini misalnya ya. Ini ya. Oke, sampai di sini. Sorry, ini saya geser di sini ya. Oke, kemudian mana tadi, sampai di mana dia? Ya, sampai di sini misalnya. Tebalnya ya sampai sini ya. Oke. Nah, kalau kita perbaharui nantinya dia akan jadi seperti ini ya. Ini ada paragrafnya, sudah mulai kelihatan ya, ada paragrafnya ya. Seperti ini ada penebalan ya kan. Seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu untuk mengedit, kemudian menyesuaikan lah ya sedikit laporan yang sudah kita input. Oke, semoga bisa diterima. Demikian, terima kasih. Ya, berikutnya kita coba kalau mau mencetak, bagaimana mencetak hasil laporan yang kita buat. Ya, tinggal kalau tadi mengedit, klik di sini. Nah, kalau mencetak, kita tampilkan dulu laporannya. Ini ada tombol cetak nih ya. Tombol cetak, kalau kita mau nyetaknya di kertas, berarti kita pilih printernya, misalnya printernya ini ya. Selanjutnya kita tinggal atur-atur saja setelannya mau berapa lembar, kemudian ukuran kertasnya ya, misalnya A4 atau legal atau letter gitu ya. Silakan saya disesuaikan. Kemudian apalagi ya, saya pikir sih itu saja. Kemudian apalagi yang perlu diatur ya, silakan atur saja ya terkait dengan cetak. Nah, kalau kita tidak mencetaknya ke printer, saya mau cetak ke format PDF misalnya ya, tinggal saya klik simpan sebagai PDF. Nah, nanti hasilnya tinggal saya simpan ya. Kemudian misalnya saya simpannya di desktop, report view test misalnya ya namanya ya, di desktop tadi ya. Nah, kalau kita cek di desktop ada nggak dia filenya ya, kita cek
Ya, ini filenya ya. Kalau kita buka, kita lihat hasilnya. Ya, agak lama ya, laptopnya agak lambat. Sebentar. Kok lama sekali. Oh ya, memang lama ya. Ya, ini hasilnya ya. Hasil PDF-nya ya, seperti ini. Oke, seperti itu kalau kita mau mencetak baik ke printer maupun ke format PDF. Oke, terima kasih.